kami menjelaskan sepintas, tapi mudah-mudahan jelas ya, apa yang harus dilakukan oleh kita, karena kita pada kesempatan ini dari unsur pengawas, kepala sekolah, dan juga guru senior sebagai penilai dalam yang ditentukan dalam aturan ditunjuk oleh Panselda, kita harus paham bagaimana cara melaksanakannya. Bapak beserta Ibu, di lapangan terkadang banyak kendala ketika tim penilai yang sudah ditunjuk, yaitu unsur kepala sekolah, guru senior, ataupun pengawas, tetapi dalam pelaksanaannya ada saja, misalkan saja kepala sekolah sakit, atau guru senior sakit, atau pengawas sakit, ada petunjuk di sana juga ya, ketika semuanya dapat melaksanakan tugas untuk penilaian, maka bobot yang ada pada tim penilai tersebut, kepala sekolah ada, guru senior ada, siap untuk menilai, pengawas juga siap. Bobotnya itu 50 untuk kepala sekolah, 30 untuk guru senior, dan pengawas 20. Itu jika pada kegiatan besok mungkin Pak kasih tanggal 27 dan tanggal 28 ya. Yang dipertanyakan di lapangan, bagaimana ketika ada yang berhalangan. Misalkan saja kepala sekolah pas mau melaksanakan kegiatan, tapi mudah-mudahan ini tidak terjadi ya. Pas sakit ataupun dari sekarang ada yang sakit tidak bisa melaksanakan, apakah harus datang ke tempat penilaian? Tidak usah. Sebab di dalam juknis pun ketika kepala sekolah tidak dapat menghadiri untuk penilaian, maka penilaian untuk peserta atau dikatakan guru honor yang kategori P2 atau P3 bisa dilakukan oleh guru senior dan pengawas dengan bobot nilai guru senior itu 60% dan pengawas 40%. Sebaliknya, bila kepala sekolah siap untuk menilai, tidak ada guru senior, dikarenakan di lapangan maaf bervariatif ya. Di lapangan itu di sekolah misalkan saja hanya ada PNS 1, itu pun kepala sekolah saja, yang lain guru honor semuanya. Jadi otomatis tidak ada guru senior ya, tidak ada guru senior. Maka penilaian dilakukan hanya oleh kepala sekolah dan pengawas dengan bobot kepala sekolah 70 dan pengawas 30. Itu bobotnya. Apabila ini dimungkinkan saja terjadi, jadi di lapangan tidak usah panik karena tidak ada sesuatu. Misalkan saja guru senior tidak ada, terus pengawas kebetulan berhalangan ketika pelaksanaan penilaian, maka penilaian pun bisa dilakukan hanya oleh kepala sekolah saja. Berapa bobotnya? Bobotnya itu adalah 100 ya, 100 langsung. Andaikan saja hanya ada guru senior saja, itu pun bisa dilakukan dengan bobotnya berapa juga, 100, tidak ada pengawas misalkan saja, itu bisa dilakukan. Itu sesuai dengan juknis, artinya fleksibel, aturan itu fleksibel. Untuk selanjutnya apa saja mungkin yang akan dites di dalam penilaian, bukan tes bentuknya, penilaian. Yang melaksanakan penilaian itu berbanding terbalik dengan pelaksanaan tes di 2021. Ketika tes 2021 yang dites itu adalah pelamar atau guru honor. Untuk kegiatan sekarang
intinya yang menilai itu melaksanakan penilaian adalah kepala sekolah, guru senior, dan pengawas. Artinya guru yang dikategori sebagai P2 dan P3 tidak hadir di tempat penilaian dan juga tidak melaksanakan apa-apa. Insya Allah hanya berdoalah di rumah. Yang bekerja itu sekarang adalah kepala sekolah, guru senior, dan pengawas sekolah. Apa saja yang dinilai oleh ketiga unsur tersebut? Ketiga unsur tersebut ya menilai kepala sekolah, guru senior, dan pengawas menilai kompetensi. Sedangkan kinerja nanti dinilai oleh kepala sekolah, guru senior, pengawas sekolah, lanjut oleh jajaran distrik ya yang sudah dipilih timnya, terus oleh jajaran BKPSDM yang sudah dipilih sebagai tim penilai. Gitu. Kompetensi apa saja yang akan dinilai dalam kegiatan penilaian di tanggal 27 dan 28 tersebut? Telah jelas di dalam juknis ada dua jenis kompetensi tertuang di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 2005 dan juga tertuang di dalam Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014. Itu secara jelas ya. Yang pertama adalah kompetensi teknis. Apa sih kompetensi teknis itu? Kompetensi teknis sudah dijelaskan di sana bahwa kemampuan pengetahuan, keterampilan, sikap yang diamati, artinya diamati oleh siapa? Oleh tim penilai. Sebelumnya ketika penilaian kan tidak, tetapi sebelumnya karena yang melakukan itu adalah orang-orang yang sudah tahu tentang kemampuan daripada P2 dan P3, otomatis terekam di dalam observasi keseharian. Kompetensi teknis itu adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diamati, ya, yang dikembangkan oleh pelamar. Artinya melekat di dalam di diri pelamar bertalian dengan jabatan guru olahraga, guru agama, guru kelas, itu jabatan yang melekatnya. Yang kedua, kompetensi manajerial. Apa sih kompetensi manajerial itu? Di sana juga dijelaskan kemampuan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diamati yang bertalian dengan kepemimpinan, ya, ataupun kemampuan dalam mengelola organisasi, tentunya yang melekat terhadap pelamar itu sendiri, P2 dan P3. Yang ketiga yang akan jadi penilaian itu adalah sosial kultural, ya. Sosial kultural itu adalah pengetahuan, keterampilan, sikap yang diamati oleh observer tim penilai yang melekat pada P2 dan P3 menyangkut kerjasama, hubungan, interaksi ketika di sekolah. Ini penilaiannya. Di sana juga dijelaskan, walaupun tidak gamblang karena ini merupakan indikator, ya. Mohon untuk penilai membuka file ini sudah dikirim tadi. Ada indikator-indikator penilaian, yaitu di sana kebiasaan refleksi, pembelajaran, kenyamanan belajar, efektivitas pembelajaran, struktur pengetahuan, dan sebagainya. Di sana juga jelas, ya.
kita itu nanti ada 27 soal, 27 item. Ketika kita mengisi penilaian yang 27 tersebut, otomatis bayangan kita itu adalah sikap, keterampilan, dan pengetahuan pelamar ketika ada di lapangan. Itu ya, walaupun tidak secara langsung kita observ pengisi penilaian dilihat secara langsung, tapi kita sudah hafal bagaimana pengetahuan, keterampilan, dan sikap dari P2 dan P3 yang ada di sekolah kita. Jadi penilaiannya itu ketika ada di sekolah kita. Bapak beserta Ibu, kita lanjut kepada bagaimana caranya melaksanakan penilaian di dalam aplikasi. Tadi juga sudah disampaikan ya, bagaimana caranya. Mungkin nanti oleh Pak Kasih dijelaskan pula, tapi sepintas ini ada. Kita dari pengawas, unsur pengawas, nanti diberikan akun pengawas untuk mengisi penilaian. Akun pengawas tersebut dapat digunakan untuk dua hal. Yang pertama adalah membuat akun kepala sekolah dulu. Yang pertama tuh. Yang kedua, ketika tanggal 27 otomatis kita melaksanakan penilaian. Di sini dijelaskan nih ada 5 jenis akun ya. Ada 5 jenis akun. Ada akun distrik, ada akun DKPSDM, ada akun pengawas sekolah, ada akun kepala sekolah, dan juga ada akun guru senior. Untuk akun distrik dan BKPSDM kita lewat. Yang penting untuk penilaian kita sebagai tim penilai dari unsur pengawas dan juga dari unsur kepala sekolah dan juga guru senior. Bapak beserta Ibu, ketika para pengawas sudah diberi akun oleh Dinas Pendidikan, maka kewajiban kita adalah membuat akun kepala sekolah. Kita buka masuk link ya. Kita dibuka masuk link di sana. Di sana di sebelah kiri ada beranda. Ada beranda di sebelah kiri ya. Ini masih akun distrik. Ini distrik. Di sebelah kiri ada beranda sekolah bina ya. Pertama informasi umum, sekolah bina, dan terusnya ke sini. Informasi umum di sebelah kiri ada sekolah bina ya, terus pelamar dan bantuan. Ketika kita pembuatan akun, maka yang dibuka adalah sekolah bina ya. Buatkan berapa sekolah yang relatif sekolah bina kita ada P2 dan P3-nya. Itu harus dibuatkan oleh kita. Ketika kita misalkan sekolah bina kita ada 10, tetapi dalam realita di lapangan P2 dan P3 hanya ada di 5 sekolah, maka yang dibuatkan akun oleh kita itu hanya 5 sekolah. Tidak usah dibuatkan semuanya, sebab tidak berguna.
Setelah itu, setelah selesai, maka kewajiban kepala sekolah yang membuat akun untuk guru senior. Ketika kita melaksanakan penilaian yang alhamdulillah dari tadi sudah diobrolkan, mungkin untuk pengawas, karena pengawas itu menilai relatif banyak ya Pak, bisa saja puluhan dari beberapa sekolah yang ada P2 dan P3-nya. Dari misalkan dari 5 sekolah ada 15 orang, ya otomatis harus selesai. Saya kira dalam waktu pengawas itu mengisi sekitar maksimal 5 menit lah. Satu orang ya, satu orang insya Allah Pak bisa. Setelah kita hafal 5 menit lah. Kalau 15 ya sekitar 75 menitan. Cepat lah, tidak banyak. Ketika mengisi maka buka pelamar siapa saja, tampil nantinya banyak. Terima kasih. Secara otomatis orang-orang yang ada di P2, yang kategori P2 dan P3 tampil di layar monitor, tinggal pilih siapa yang akan kita nilai. Di sudut kanan di sini lakukan observer. Nah, di sini lakukan observasi. Maka klik di sana baru kita bisa mengerjakan. Dan hanya satu kali. Ya. Satu kali, tidak bisa diulang ya. Ya, itu permasalahannya. Harus hati-hati ya. Harus hati-hati. Kesalahan kita maka akan fatal akibatnya. Ya, akibatnya. Jadi klik P2 atau P3-nya, namanya siapa, langsung klik sebelah kanan. Di sini lakukan observasi, maka akan tampil soal. Kita pun tidak tahu dalam Juknis 27 ya, untuk kompetensi, untuk kinerja berapa, nggak ada yang tahu. Kita punya payah. Ya, kita nggak tahu soal kinerja itu berapa, itu rahasia. Sebab kita tahunya ketika sudah login, masuk, mengerjakan gitu. Jangan sampai ketika mengerjakan ada yang terlewat. Ya, ini sama relatif untuk pengawas, untuk kepala sekolah dan guru senior, semuanya harus terisi. Ketika ada satu nomor yang tidak diisi, maka tidak akan lanjut kita. Berarti semuanya harus terisi. Harus tuntas. Baru lanjut, tutup, selesai. Lanjut, tutup, selesai. Untuk kepala sekolah sama relatif untuk mengerjakannya. Tampil di layar monitor nanti informasi umum. Terus juga ada pelamar ya. Kita bagaimana mengerjakannya sama relatif dengan pengawas. Buka pelamarnya, tampil ya, berarti guru yang kategori P2 dan P3 di sekolah kita. Terus ke ujung kanan sama ya, ada lakukan observasi. Lakukan observasi baru, Bapak Ibu Kepala Sekolah bisa mengerjakan soal dari 1 sampai 27. Ketika sudah mengerjakan nomor 1, mau ke nomor 2 lanjut. Selesai 2 ke nomor 3 lanjut. Begitu seterusnya. Apabila di jawaban misalkan saja kita mau kembali karena ragu di nomor 2 misalkan saja. Di nomor 2 kita baru jawaban yang paling tepat bukan itu. Bagaimana caranya? Klik nomornya saja. Klik nomornya saja. Tadi misalkan mengerjakan sudah sampai nomor 5, tapi kita ingin kembali ke nomor 2. Tinggal klik nomor 2, maka kita mengerjakan nomor 2. Setelah nomor 2 lanjut ke nomor 6. Itulah. Ketika mohon maaf, ketika pembuatan akun
ya, ketika pembuatan akun kepala sekolah untuk guru senior jangan sampai salah klik nama gurunya, berakibat fatal, tidak bisa kembali. Terima kasih. Bisa. Iya. Jadi ketika kita klik nama guru, misalkan saja pilihan kita yang akan jadikan guru senior itu B, tetapi kita klik A, ya sudah. Berarti yang jadinya A, Pak. Itu yang jadi permasalahan. Jadi kita tidak bisa kembali. Untuk itu mohon ketika pembuatan akun hati-hati untuk pengerjaan soalnya seperti itu ya, sama relatif. Setelah misalkan sampai di nomor 27 lanjut, maka akan tertutup dan terkirim. Untuk guru senior pun sama ya, relatif. Nanti di beranda sebelah kiri tampil informasi umum pelamar, artinya guru GTT yang punya kategori P2 dan P3. Guru senior menilai sama relatif dengan pengawas dan juga kepala sekolah. Insya Allah tidak akan sulit ya. Mohon untuk Bapak Ibu kepala sekolah, misalkan saja saya tidak mahir dalam menggunakan laptop, tidak banyak yang dituntut, asal bisa klik ya, tahu bagaimana cara apa saja yang dikliknya. Insya Allah tidak usah gelisah, kami pun mungkin bisa membimbing lah, ada tim dari BKPSDM yang mendampingi. Itulah sekelumit pencerahan bagaimana cara kita mengisi penilaian untuk P3K yang berkategori P2 dan P3. Kami ucapkan selamat untuk melaksanakan penilaian. Terima kasih. Kami akan sampaikan kembali ke Pak Haji GTK. Ya, terima kasih Pak Mahyudin yang sudah secara gamblang menyampaikan materi mengenai teknis penilaian kesesuaian dari pelamar P2 dan P3. Saya memantau dari meeting chat dari Zoom ini, ada yang minta diberikan tutorialnya. Tutorialnya Bapak dan Ibu bisa membaca di Juknis yang juga sama tadi disampaikan oleh Pak Mahyudin, atau bisa browsing Bapak Ibu supaya tidak gagal paham. Kemudian ada juga yang bilang bahwa ini harus ada simulasi. Mohon maaf karena aplikasi ini terbatas hanya untuk penilaian dan tidak bisa digunakan secara umum. Jadi hanya pada saat-saat tertentu saja yang digunakannya. Bapak Ibu yang berbahagia, ini giliran saya untuk teknis yang harus saya sampaikan dalam proses dari penilaian penyesuaian. Namun saya ingin flashback dulu ke belakang sedikit saja Bapak Ibu, supaya tidak ada dusta di antara kita Pak Apip. Sure. Maksudnya begini Bapak Ibu, ajuan awal kita, saya ingin berbagi, jangan dituduh bahwa ini tidak ada perjuangan untuk yang sisanya. Saya ingin berflashback ke belakang bahwa ajuan awal kita 1.800 karena kita dikirim transfer oleh pusat adalah 134 miliar, cukup untuk 2.000 Pak Apip. Kemudian kita usulkan ada 1.800 formasi kita, kemudian ternyata
kata orang BKN bukan 1.800 Pak, formasinya yang ada 1.674. Kemudian saya mengirimkan lagi yang sudah lulus PG. Perkiraan saya dari hitungan yang dibantu oleh FHK 2I, yang dibantu oleh SNWI, yang dibantu oleh GTK HMK 35 plus, dan teman-teman lainnya dari PGRI juga membantu saya, ada 2.131. Saya sampaikan bukan segitu Pak, malah lebih besar yang lulus karena ada yang dari swasta Pak Mahyudin. Yeah. Semuanya berapa Bu? Kata saya 2.247. Nah saya sepakat aja dulu 2.247. Padahal duit saya Pak di Pemda hanya cukup untuk 2.000 orang alias 134 miliar itu. Nah yang 2.247 itu Bapak Ibu, teman-teman yang saya cintai, para guru tidak tetap, yang P2, P3 atau juga pelamar umum, bahwa sisa formasi 2021 grup Nario dan kawan-kawan itu Pak Afif ya, itu ada 435 yang lulus P3K, tapi menyisakan 59 orang Pak. Nah kemudian usulan formasi di tahun 2022 itu ada 1.615, jadi jumlah jambleh semuanya itu 1.674. Nah ketika saya rakor dengan Pak Kabid Parno, Pak Kabid Topik di Jakarta di Ancol, kalau memang kita konsekuen maka cukup saja 1.674, maka tidak akan ada kegiatan observasi di kita Pak. Diisceli herang mata bahasa Inggrisnya itu, jadi nggak ada permasalahan lagi. Namun alangkah naibnya saya sebagai kasih GTK tidak memperjuangkan dengan Pak Topik, dengan Pak Parno di Ancol tersebut, maka walaupun duit saya kurang 573 orang nih, yang dari swasta dan juga sebagian dari negeri, maka saya memberanikan diri untuk bernego dengan pihak BPKAD, kemudian dengan teman-teman dari BKPSDM, Sekda, secara video konferensi lah, saling tukar telepon. Akhirnya kita sepakat Pak, bahwa udah kita bungkus saja 2.247. Jadi uang kita mengkemot 573 orang itu. Jadi tugas saya sudah memfasilitasi semuanya dengan harapan bisa diangkat semuanya di tahun ini. Namun Bapak Ibu, setelah saya mengecek ulang di sini tampak bahwa proyeksi usulan 2022 2047 terdiri dari THK 2 688, ditempatkan 676, sisanya 12 orang. Yang honor di negeri 1.387, yang ditempatkan 1.320. Kemudian ini sisanya 67. Yang fresh graduate yang baru selesai ikut kuliah dan ikut kegiatan profesi di kampusnya masing-masing ada 3 orang, dan itu semua diluluskan. Dan yang swasta ini ada 169, ditempatkan 136. Jadi sisanya ada 33 dan totalnya adalah 112. 112 ini banyak teman-teman saya dari PGRI, dari organisasi profesi lainnya minta namanya. Mohon maaf Bapak, ini adalah rahasia negara yang tidak boleh saya sampaikan. Ini harus emang by system karena datanya selalu berubah. Kenapa berubah? Karena kita waktu pertama menggunakan cut off Dapodi per 31 Desember 2021. Kemudian dikoreksi akhirnya Kemendikbud mencoba kembali cut off kedua di bulan Oktober tanggal 31 tahun 2022. Otomatis ada beberapa data yang tergeser Pak. Nah apabila saya sudah menyampaikan yang 112 kemudian tergeser, itu orang-orang bisa nuntut saya, loh kenapa saya bisa robah begini. Nah itu jadi alangkah amannya, mohon maaf kepada teman-teman GTT,
izinkan saya untuk belajar bisa konsekuen dengan data yang saya pegang, dengan akses yang saya pegang, untuk tidak membocorkan yang 112 ini. Biarlah menjadi indah pada waktunya, Pak Apip. Amin. Iya, karena tidak semua yang terbuka itu bisa mengenakan kita. Lanjut Bapak Ibu. Sebentar, ini komputer saya agak hang. Nah, kita buka sebentar Pak. Jadi ini ada 2247 yang di laptop saya ini emang yang sudah lulus PG atau passing grade. Pak Musa, saya P3 tapi bukan yang lulus PG. Bisakah? Bisa, seandainya P1, P2, P3 itu gagal login atau mengundurkan diri atau meninggal dunia. Sadis amat ya. Misalnya ini nggak contoh Pak ya, bukan mendoakan, puter. Nah itu misalkan P3K yang itu bisa masuk, cuman harus menunggu P1, P2, P3 yang tidak login. Ya tapi emang harapan itu ada, cuman sangat tipis sekali begitu Pak. Kemudian ini Pak, yang selanjutnya yang telah ditetapkan itu yang sepakat bahwa 2247 itu yang telah ditetapkan itu sekitar angka 1729. Nah ini ada perkiraan gitu, perkiraan saya yang akan dilakukan penilaian itu sekitar 406 dan 112 ini. Iya, lanjut. Nah, Bapak Ibu, untuk yang ini Pak, untuk yang ini Pak, yang ini penempatan. Ini perlu diapresiasi oleh kita bahwa ada kata kunci di sini, apabila atau jika masih tersedia formasi. Nah kebanyakan kita lupa membaca jika masih tersedia atau apabilanya, nggak dibaca, sehingga itu menimbulkan persepsi lain. Bapak Ibu juga saya sampaikan, ini mohon juga nanti Bapak Ibu bisa memperbaiki data di Dapodik. Apabila data di Dapodik belum beres, belum sinkron, maka tidak akan dibaca oleh SSC ASN, sehingga akan merugikan Bapak Ibu semua. Sekali lagi siap dengan data tersebut. Kemudian pelaksanaan yang akan kita lakukan penilaian itu insya Allah hari Minggu di SMP Negeri 3 Karawang. Dan pada proses penilaian nanti mohon maaf untuk kepala sekolah, kemudian guru senior, saya undang untuk bisa bergabung bersama di SMP Negeri 3 Kabupaten Karawang sambil nanti menunggu surat tugas untuk kehadiran Bapak Ibu semuanya. Mohon juga dipersiapkan SPTJM untuk menjadi prasyarat penerimaan akun Pak. Jadi untuk yang sekarang saya akan memberikan akun itu kepada para pengawas setelah Zoom ini. Setelah Zoom ini akan saya sampaikan kepada beliau, kepada para pengawas, dan pengawas menyampaikan SPTJM-nya. Kemudian pengawas nanti menggenerate akun kepala sekolah yang dibinanya. Kemudian nanti kepala sekolah memberikan SPTJM guru senior dan kepala sekolah ke pengawas untuk ditukar dengan akun. Nah nanti di tanggal 27 itu kita buka bersama di saat proses penilaian akan tercantum nama siapa saja yang ada di situ. Dan benar sekali kata Pak Kabid BKPSDM bahwa Bapak Ibu cukup berdoa di rumah saja, karena yang paling tahu itu adalah guru senior dan kepala sekolah Bapak Ibu mengenai kinerja, kompetensi, dan juga latar belakang Bapak Ibu. Semua penilaian tidak menggunakan angka, tapi hanya bersifat kualitatif.
Jadi tidak akan ada dirugikan dan juga tidak akan terlacak siapa menilai berapa, siapa menilai apa, itu enggak. Jadi nanti masuk data ke kami berupa kuantitatif yang sudah bersih, tidak ada dinilai oleh siapa dan apa yang dinilainya. Kalau tidak ada kepala sekolahnya, bisa dinilai oleh guru senior. Kalau guru seniornya tidak ada, juga bisa hanya dinilai oleh kepala sekolahnya. Jika kepala sekolah tidak ada, guru senior tidak ada pengawas sekolahnya. Jadi semua bisa ada nilainya. Dan sekali lagi Bapak Ibu mohon tenang, mohon bisa bersabar sehingga nanti hasilnya juga bisa kita umumkan bareng atau bersama-sama P1, P2, P3. Jadi nanti kita bisa menyelesaikan dan mudah-mudahan ke depan yang sisanya itu bisa kita selesaikan di tahun depan misalnya. Cuman berapa besarnya atau berapa banyaknya yang akan diterima juga saya dan Pak Apip juga dari BKPSDM belum ada arahan ke sana. Apakah dilakukan kembali reformasi atau tidak juga belum ada arahan. Untuk sementara yang sisanya mohon bisa bersabar. Kalau memang sekarang tidak ada formasinya mau gimana lagi Pak Apip? Masa saya harus bisa mendirikan lagi sekolah begitu? Kalau dipaksakan pun masuk jadi repot ke depannya. Kita begitu sulit naik pangkat, kemudian juga kelebihan beban ABK dan lain sebagainya. Jadi mohon pengertian untuk bisa menahan diri semuanya apabila di penilaian kesesuaian ini Bapak Ibu ada yang dinyatakan oleh tim penilai itu belum sesuai. Jadi ada yang lebih pas, ada yang lebih cocok mengisi P3K pada kesempatan ini. Sementara itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tunggu teman-teman pengawas sekolah di Disdikpora pada pukul 1 lah atau pukul 1 pukul 12 untuk bisa mengambil akunnya sambil nanti ditukar dengan SPTJM dan silakan nanti pengawas mengenerate akun kepala sekolah yang akan menilai dan juga nanti kepala sekolah mengenerate akun yang dimiliki oleh guru senior. Itu saja Bapak Ibu, sekali lagi mohon tidak percaya terhadap hoaks. Tidak akan ada pula bahwa Bapak Ibu ditempatkan di mana itu belum ada Pak Apip, belum sama sekali. Kalaupun ada ya disenyumin aja Bapak Ibu, disenyumin aja, tapi tidak menjadi beban pikiran buat kita semua. Jadi sekali lagi semuanya by system, semuanya by data, bisa dicek ke Dapodik, bisa dicek di Perpal PTK Bapak Ibu yang bisa diakses sendiri apakah datanya sudah sesuai atau tidak. Jadi mohon kita bisa merubah mindset karena sekarang sudah memasuki zaman yang disebut 4.0, 4.0 begitu Pak. Emang semua udah serba digital, semuanya sudah serba aplikasi. Suka tidak suka kita harus mengikuti zaman yang berkembang pada saat dimana kita sedang hidup ini gitu Pak. Itu saja Bapak Ibu, terima kasih atas penyampaiannya. Semoga yang disampaikan oleh saya ini bisa clear dan kita bisa menahan diri, bisa menerima hasil yang akan nanti dilakukan penilaian. Sekali lagi penilaian itu hanya berupa penilaian kualitatif yang tidak menunjukkan angka berapa tidak ada, dan siapa yang menilai juga tidak akan muncul di hasil rekap yang nanti akan saya terima, yang akan saya validasi, kemudian divalidasi juga oleh BKPSDM. Kepada teman-teman pengawas BINA maksud saya, kepada kepala sekolah, kepada guru senior, mohon bisa hadir tepat waktu di SMP Negeri 3 karena akan begitu banyak teman-teman yang harus kita approve, harus kita tindak lanjuti sehingga
2 sesi kita bisa selesai melakukan penilaian itu di hari Minggu. Hari Senin sudah clear, sudah kita kirim, dan tidak ada dipastikan yang tertinggal, tidak ada yang belum terobservasi. Semua insya Allah sudah beres. Ikan sepat, ikan gabus, pecel lele tidak bertulang, lebih cepat, lebih bagus. Jangan bertele-tele biar cepat pulang. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.